Oke. Oke, kita mulai. Kita buka ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Rahayu. Kali ini edisi spesial banget di Indonesia to the World dari Suara DAO. Hari ini kita kedatangan seorang super produser Indonesia yang sangat kental dengan tradisi Jawanya. Bahkan lagu-lagunya pun mendunia gitu. Oh, by the way, sebelum kita mulai ke situ, ini saya lagi live di Westwell Coffee. Jangan lupa buat teman-teman yang ikut di Telegram Suara DAO untuk join di event offline kita yang pertama di tanggal 23 Juli ini, karena kita akan mengadakan rap performance competition dengan hadiah yang sangat menarik tentunya. Saksikan ikuti di Telegram Suara DAO. Oke, balik lagi ke bintang tamu kita. Bintang tamu kita ini sangat luar biasa. Lagunya sudah mendunia. Kita langsung saja sambut Mas Balance, a.k.a. Gamelans. Apa kabar? Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama Mas Anto. Waalaikumsalam. Mas Anto Gantas. Sama. Saya ditemani sama Mas Anto, ini senior saya, Suhu. Yes. Selamat sore semuanya. Oke. Kita tandem berdua. Ini kita Mas Anto. Selamat sore Mas Anto. Oke. Yes. Apa namanya ya? Halo. Ya. Aman. Aman. Suara aman. Di 3 minggu ini kita akan bersama dengan Mas Balance terus ya, dengan Mas Anto untuk membahas. Ya. Gimana sih produksinya dari Jogja Hip Hop Foundation itu seperti apa sih? Rahasia-rahasia kulikannya seperti apa? Mungkin untuk minggu pertama kita perkenalan dulu. Monggo, Mas Balance. Kalau ya. Sebelumnya kenalin ya, nama saya Balance Perdana Putra. Memang Balance itu nama asli. Jadi banyak yang bertanya-tanya itu IGG atau nama beneran atau itu nama asli sesuai KTP. Saya ngambil IGG Gamelan karena saya mulai semenjak di Jogja Hip Hop Foundation, saya concern di musik modern dengan nuansa tradisi gamelan. Itu branding baru saya untuk di musik. Aku tergabung di Jogja Hip Hop Foundation itu sebelumnya itu memang Jogja Hip Hop Foundation itu kolektif ya, sebuah komunitas wadah yang membebaskan seluruh grup rap yang ada di Yogyakarta untuk berekspresi tanpa batas gitu di situ. Dan memang waktu itu tahun 2003 ya yang diinisiasi sama Mas Juki, a.k.a. Gilunde DJ waktu itu. Dan sebelum di Jogja Foundation juga saya dan Mas Anto juga sebenarnya memang punya grup sendiri, apalagi Mas Anto dulu G-Trap, hip hop grup sebelum JR memang di Jahanam waktu itu tahun 2000-an yang terinspirasi sama G-Trap. Dan akhirnya di 2003 saya bisa kenal dengan beliau, bisa berguru, bisa menyapa, bahkan bisa berteman. Itu sesuatu yang wah ini Suhu ya, seperti itu loh. Maksudnya bayangin idolmu menjadi temanmu seperti zaman waktu 2000 itu seperti itu. Jadi ya nggak kebayang juga. Dan waktu itu memang saya baru belajar musik era digital waktu itu. Memang belum ada internet ya waktu itu, memang tahun 2003 itu belum ada internet. Jadi ya belajarnya sama orang yang kita kenal. Kita nggak bisa belajar dari yang sosok yang kita kenal, kita baru bisa mendapat ilmu. Dan itu saya waktu itu tahun 2000 beruntung sekali kenal sama beliau, Mas Anto dan Mas Iqbal. Itu saya mulai belajar musik waktu itu menggunakan Fruity Loop, masih pakai Fruity Loop 2 waktu itu. Nah, itu sama Mas Anto. Dan
alhamdulillah sampai sekarang tergabung di Jogja Eco Foundation, kita apa ya istilahnya, berkarya bersama, membuat musik bersama, berkolaborasi, saling tukar pikiran, itu sampai sekarang, sampai sudah tua punya anak-anak ini. Seperti itu. Itu latar belakang saya. Mungkin Mas Hanto juga monggo untuk memperkenalkan dirinya. Ya, Mas Hanto silakan. Oke, nama saya Anto Gantas. Saya tergabung juga di Jogja Foundation dan grup Rotra yang baru aktif lagi. Terus solo juga dengan AKA GNTZ. Saya mulai berkecimpung di music production gitu ya, ibaratnya kita belajar bikin musik sejak tahun 98, sekitar itu 9 ya. Waktu itu saya ingat masih belum sudah ada Windows, tapi di sini belum begitu banyak yang pakai. Jadi saya ingat waktu itu masih pakai DOS dan programnya under DOS, namanya Fast Tracker itu. Jadi kita masih pakai disket kecil gitu ya. Jadi ya cuman disket 1 mega itu bisa untuk bikin 3 lagu. Belum ada hard disk. Jadi terus kemudian berkembang. Sama seperti Mas Bala tadi, kita belajar dari orang yang kita kenal. Jadi kebetulan waktu itu di era G-Tribe tahun 94 itu kita bikin ada tim yang memang produksi musik ya sudah mulai pakai komputer dan gabung dengan alat-alat instrumen musik yang lain. Ya di situ saya mulai kenal istilahnya DAW di era 90-an, yaitu namanya Fast Tracker. Itu saya belajar waktu itu di Radio Jeronimo bersama ada mentor saya, penyiar Radio Jeronimo waktu itu, Mas Riza Tumawa yang juga tergabung di G-Tribe. Setelah kemudian G-Tribe bubar, kemudian saya bikin Kaludra bersama Mas Iqbal juga ex G-Tribe, yang kita berdua belajar bareng. Itu kita bikin, karena dulu susah ya kita untuk sebagai rapper untuk pentas dan punya musik sendiri, itu susah sekali. Di era itu kita kebanyakan kita paling dapat instrumental dari CD atau kaset yang kita copy gitu ya, dan kemudian kita sudah mulai berpikir gimana nih kita harus punya musik yang original bikinan kita sendiri. Makanya kita belajar bikin dengan peralatan yang istilahnya paling maksimal di tahun itu, dengan komputer yang kita punya. Terus akhirnya istilahnya sih sebenarnya juga sudah sampling juga sih. Jadi kita sampel, kita masukkan, disimpan di disket itu tadi, dan berkembang sampai akhirnya juga kenal ke FL itu dari yang seri 2 tadi, sama seperti Mas Balan sampai sekarang yang 20, bentar lagi 21 ya Mas? Iya, bentar lagi 21. Dan dari era 90-an itu saya dengan grup G-Tribe, kemudian Kaludra bubar, aku masuk Rotra, dan berbarengan dengan eranya di waktu itu sudah generasi kedua hip hop adalah seterusnya G-Tribe, kemudian ada Jahanam, banyak banget ceritanya, panjang gitu kan. Jadi terus kemudian akhirnya gabung di komunitas Jogja Eco Foundation, dan sekarang ya, dari yang Jogja Eco Foundation yang dari komunitas akhirnya jadi nama grup. Begitu. Oke. Apa namanya? Aku pengen tanya sih sebenarnya. Kan Mas ini dengan JHF tuh sempat tur ke Amerika kan kalau nggak salah kan? Ya. Benar. Kali. Itu ceritanya gimana? Itu bisa sampai kejadian tur itu, atau ada kesulitannya apa gitu pas memulai tur itu? Pada awalnya itu memang
yang pertama yaitu tahun 2011 itu kalau nggak salah bulan Mei itu ada beberapa direktur festival dari Amerika itu datang ke Jogja, kalau nggak salah 10 orang atau berapa itu, mereka memang mengadakan audisi gitu, untuk mungkin untuk talent itu akan dikirim ke sebagai pertukaran budaya gitu. Nah, waktu itu yang ikut audisi itu benar-benar yang seniman, maksudnya mereka benar-benar seniman, seorang maestro pertunjukan seperti itu. Nggak ada yang hip hop sama sekali. Dan itu juga seniman yang memang mereka yang udah beberapa kali go internasional juga, dan itu juga mereka dari Jogja dan sekitarnya, dari Solo dan sekitarnya juga. Nah, itu waktu itu audisinya di Padepokan Gonggu Sudiarjo di tempatnya rumahnya Pak Jadu Ferianto waktu itu. Nah, kebetulan kita juga teman-teman dari Jogja Foundation itu juga dekat sama di lingkungan di kalangan seniman, maka terus udah ikut audisi, dan kemudian ya udah kita Jogja Foundation waktu itu ditaruh di terakhir ya Mas ya. Yes. Audisinya tuh paling di hari kedua, kan 2 hari itu. Di hari kedua dan peserta terakhir untuk hiburan. Seingatku malah JHF bukan peserta ya Mas, kayak kita cuma bintang tamu untuk menghibur. Iya, menghibur ya. Jadi itu untuk menghibur. Nah, waktu itu ya memang terus akhirnya semua waktu Jogja Foundation tampil, waktu itu terus dikabari sama Mas Sugi bahwa kok yang berangkat malah Jogja Foundation. Kita kaget, maksudnya loh ini kemarin tuh kemarin seniman sungguhan loh, kita tuh cuman apa ya, cuman penghibur. Ya cuman dolan. Tapi itu sangat relate dengan program mereka, ternyata mungkin hip hop sampai kaget ya perform Jogja Foundation ya hip hop di Jogja dengan nuansa yang seperti ini, dan mereka ya itu akhirnya mungkin relate itu apa yang kita kerjakan dengan program mereka, yang apa yang mereka kerjakan itu sama, akhirnya kita yang berangkat. Dan waktu itu memang tampil di tempat yang benar-benar resmi ya Mas ya. Yes. Asia Diundang ke New York waktu itu. Terus dan kalau ya secara boleh tambah itu. Iya, monggo Mas. Jadi memang karena dari Asia Society itu semacam memperkenalkan bagaimana kebudayaan apa ya, modern begitu ya, bisa berkembang di negara-negara yang mayoritas penduduk Muslim gitu. Dan ternyata waktu mereka ke Jogja itu untuk menyaksikan audisi itu, kok ada yang benar-benar bisa mungkin ngeblend begitu ya antara benar-benar modern hip hop dengan bahasa Jawa. Jadi mungkin ya nilai lebihnya di situ, karena kita berbahasa Jawa dan kita bukan yang apa ya memaksakan diri untuk kita harus memperjuangkan bahasa Jawa untuk nasional atau enggak. Kita cuma benar-benar berekspresi dan dengan bahasa kita sehari-hari, dan musik yang juga kebetulan menggunakan unsur-unsur gamelan. Kalau Mas Balan memang sering menggunakan instrumennya ya. Kalau saya sendiri seringnya menggunakan nada pentatonisnya yang tak pakai, jadi tetap pakai synth, tetap pakai lead gitu, tapi nadanya pentatonis. Kalau Mas Balan memang lebih sering dengan instrumennya asli, benar-benar suara dari original gamelan. Jadi mungkin dari kombinasi itu, terus kemudian mereka yang kuratornya ini yang nonton, terus ini kayaknya ini lebih apa ya, lebih ini lebih cocok ini untuk kemudian dibawa ke sana dan diperkenalkan bahwa ini ternyata hip hop pun bisa berkembang dan bahkan menggunakan bahasa Jawa bagian
dunia yang lain yang mayoritasnya berpenduduk Muslim begitu ya. Jadi seperti itu. Terus tanggapan dari penonton di sana gimana, Mas? Ya, Maksudnya, ya seperti itu. kita kan di Suara Dao ini kan sebenarnya mencoba untuk menaungi teman-teman kita musisi-musisi Indonesia untuk go internasional juga kan, untuk menyambut Web3, NFT ke depannya gitu. Aku pengen tahu maksudnya di sana pandangan mereka terhadap kesenian Indonesia itu seperti apa? Apakah sangat terbuka ataukah ada resistansi atau gimana untuk dari crowd Amerika sendiri? Sangat terbuka. Saya ingat bahkan kita nggak cuman sekali ya diundang ke Amerika, bahkan sampai 2 kali. Yang kedua 2012 itu kita malah pentas dari East Coast sampai West Coast, dari New York sampai San Francisco. Jadi kita berpindah-pindah di 10 tempat. Ada sekolah, ada universitas, ada semacam lembaga youth center gitu, dan justru kita kadang malah di beberapa tempat itu kayak mendobrak kekakuan yang biasanya di beberapa tempat itu kalau nonton malah nggak pernah untuk konser hip hop dijadikan untuk konser hip hop, dan yang nonton berdiri joget-joget kayak di klub gitu, dan ya jadi benar-benar kita sangat surprise dan terima kasih juga ternyata sambutannya walaupun dengan ada kendala bahasa, tapi energi yang kita bawa dengan musik kita tetap bisa sampai. Dan saya ingat sekali waktu itu kita perform ya Mas Bala di SMP begitu, sesudah kita ada beberapa anak itu yang justru lari ke orang tuanya. I don't even understand what they say, but I really love them. Jadi kita jadi suatu kebanggaan ternyata, walaupun ya jadi ada language barrier itu sebenarnya juga bukan masalah, karena kita energi musik yang kita bawakan benar-benar sampai kepada mereka. Yeah. Wow, luar biasa. Jadi buat teman-teman musisi Indonesia jangan patah semangat, kita semua akan bisa mendobrak pasar luar. Keren. Yes. Mas Wisnu, Opo, silakan. udah semua udah ditanya sama lu kan. Keren. Kalau dari sisi produksinya, Mas, untuk menggabungkan fusion antara musik tradisional dengan musik hip hop sendiri, kira-kira ada kesulitan atau apa nggak, Mas? Maksudnya teknik-tekniknya bagaimana gitu? Dari sisi produksinya mungkin boleh diceritain ke kita semua. Kalau proses kreatif musiknya itu memang natural ya, maksudnya aku sendiri lahir di lingkungan keraton, maksudnya aku lahir di dekat sekali dengan keraton di dalam Jeron Beteng itu. Jadi memang dari kecil itu aku terbiasa menonton atau melihat peristiwa atau pertunjukan yang itu memang tradisi atau istilahnya hajatan di keraton, dan itu diiringin gamelan. Kadang juga setiap malam minggu dulu itu pasti nonton wayang di Sasana Inggil, di alun-alun itu pasti ada jadwal wayang, dan itu jalannya beda. Dan itu tiap malam minggu itu aku diajak kakek saya pasti nonton, walaupun saya nggak tahu, tapi saya sampai ketiduran cuman pasti diajak. Nah, mungkin itu sebuah alam bawah sadar ya, mungkin karena sudah dari kecil mendengar, dan sehingga bunyi-bunyian itu sudah, walaupun saya tuh pernah nabuh juga pernah, cuman waktu kecil juga, cuman sekarang udah lupa juga caranya, cuman sama Mbak Kakung dicicili. Iya, Dia kelenengan sama wayang ya, apalagi selentrem tuh enak banget buat kangenan tuh, suaranya lembut banget ya. Nah itu itu nggak tahu, memang ketika saya ketika saya berhadapan dengan instrumen itu, nada-nada yang saya buat atau itu sudah melekat aja, maksudnya
ngalir aja begitu saja karena mungkin ya karena itu sudah terbiasa saya dengar ya. Cuman tetap juga kala itu waktu saya tahun 2000 sebelum Jahanam 2002 2003 itu aku mencoba menyempel atau aku mendapatkan beberapa gending dari teman gitu, filenya MP3 gitu. Aku coba coping, terus waktu itu masih coping gitu. Cuman waktu itu masih tak dengerin sendiri. Aku nggak berani itu tak tunjukin atau tak kasih dengar ke teman-teman atau tetangga, apalagi orang tua. Karena menurutku ini pantas nggak ya ini suara gamelan dicoping, dirusak-rusak, dimanipulasi ini apa maksudnya nanti kualat nggak ya? Maksudnya ada perasaan seperti itu. Maksudnya ada tahapan-tahapan wah ini nanti kalau ketahuan orang tua nanti aku diapain ya, seperti itu. Ada waktu itu awalnya seperti itu, takut seperti itu. Tapi waktu itu Jahanam bikin single waktu Putri Battle itu judulnya Cintamu Sebagai Topi Miring. Nah itu aku pakai itu di situ di album Putri Battle pertama itu antusias pendengarnya sangat luar biasa. Maksudnya dari anak kecil sampai orang tua mereka hafal, mereka joget, mereka senang terus. Oh ternyata gini ya apresiasinya ketika musik gamelan digabungkan dengan musik hip hop atau beat urban seperti itu, mereka ternyata seneng ya. Dari situ aku tambah yakin kalau oh ini oke, ini nggak apa-apa, ini patut dieksplor lagi, maksudnya nggak hanya sebatas itu aja maksudnya. Nah itu maksudnya aku ketriggernya waktu lagu Cintamu Sebagai Topi Miring itu, dan itu apresiasinya ya aku sendiri juga kaget, maksudnya dari anak kecil sampai orang tua tuh sampai apa hooknya, apa baru denger intronya aja udah tahu itu nebak lagunya itu ya, itu dari situlah. Nah di lagu-lagu Jogja Evo Foundation juga proses kreatifnya ya gitu, maksudnya kadang Mas Santo bikin komposisi yang udah hip hop gitu, aku tinggal nambahin elemen tradisionalnya seperti apa gitu, dan itu udah ngalir aja. Maksudnya ketika ada sih memang kalau gamelan kan berbicara rasa ya, maksudnya ketika kita mau membunyikan sebuah instrumen tradisional terutama gamelan itu kan mereka itu membunyikannya dengan rasa. Ketika biasanya memang kalau yang sendu atau yang itu pakai pelok, kalau yang nuansanya bright itu pakai yang slendro, nada apa scale-nya. Nah itu seperti itu kan pakai rasa, yang itu bisa aku terapin di lagu-lagunya Jogja Evo Foundation. Maksudnya ketika oh Mas Santo bikin nuansanya ini oh minor agak dark, oke aku pakai yang pelok, seperti itulah maksudnya gitu. Tapi juga makin ke sini, maksudnya dulu memang berat di tuning ya, maksudnya kalau apa instrumen gamelan asli kan memang tuningnya beda sama alat instrumen modern western barat kan. Nah, memang biasanya memang kalau seniman atau pengerawit gamelan itu udah terbiasa, maksudnya aku juga kenal beberapa musisi teman-teman di ISI itu juga mereka ngawur aja, ditabrak aja, walaupun nggak mungkin kalau orang awam terdengar ini kok agak fals gamelannya, tapi memang itu gitu. Cuman waktu itu saya masih belum bisa, maksudnya masih ini harus dituning ini seperti itu, karena memang belum apa ya, belum, kalau mereka sih memang udah sekolah ngerawit dan sekolah musik etnomologi, jadi sesuatu hal yang tabrakan bahkan itu sangat tidak enak di telinga tuh mereka sudah sangat bisa berekspresi. Tapi waktu itu ketika saya baru belajarnya menggabungkan antara musik hip hop dan musik gamelan, itu masih membuat saya tuh ini agak nggak pas deh, ini harus dituning dikit deh, seperti itu. Tapi sekarang gamelan udah keren sih. udah tuning gamelan yang dibuat sekarang ya, bukan yang software maksudnya. Iya benar. Iya, sekarang udah dituning banget. Iya, jadi
musisi jazz bisa nyatu sama Benar. kayak kemarin kita ngobrol soal Indonesia sama Profesor Frankie Raden gitu. Beliau tuh yang nyempurnain semuanya tuh teorinya. Sampai dijadiin bentuk jadi tuh semua alat musik tradisional tuh jadi udah tuning banget sekarang sama key piano. Gitu sih. Dan di beberapa VSTI kan memang di kontrak library itu biasanya ada pilihan mau western tuning atau mau yang original tuning. Mereka memberikan pilihan seperti itu kan. Cuman kadang juga kalau menggunakan VST itu kadang terlalu bersih, menurutku itu terlalu bersih, terlalu apa ya, terlalu sinematik, terlalu kurang raw-nya nggak ada, maksudnya bunyi. Biasanya kalau gamelan dipukul itu ada itu nggak ada, terlalu bersih kalau di VST. Nah itu biasanya aku layer aku mendapatkan sampel gamelan tuning yang dari beberapa teman pengerawat itu memang mereka nyempel dari original gamelan. Memang teknik pengambilan rekamannya sangat sederhana sekali. Cuman itu ketika di layer dengan VST itu sangat blend. Ketika blend itu jadi oke banget. Mungkin pertemuan berikutnya aku bakal share itu rekaman gamelan yang raw tadi itu buat teman-teman yang ikut pertemuan berikutnya. Wah, siap banget. Jadi nggak sabar untuk nunggu minggu depan. Hari Senin ya kita. Iya. Jadi nggak sabar nunggu hari Senin. Oke, buat peserta yang lain, kalau ingin bertanya boleh langsung ya, boleh langsung raise hand atau langsung aja nyalain mikrofon dan sebut nama kalau ada yang ingin bertanya. Di sini ada Deder, ada Purnama juga, ada Via, ada Lopez Plastik, ada Mas Marco yang lagi live juga di belakang. Mana orangnya? Oke. Kalau ada yang mau nanya, ya. Bung Ama sering main sama Bang Frankie Sianipar. Gitu tuh. Gimana, Mak? Oh, tanya-tanya jawab aja boleh. Atau kita ngobrol-ngobrol boleh? Ngalir aja. Sharing. Kalau kan boleh ini ya, saran aja sih, Bang. Kan saya juga masih baru-baru gambar nih, baru-baru belajar gambar lewat Cubase gitu. Terus etniknya biasanya ngambil dari punyanya Mas Agus Hardiman ya, ngambil VST-nya tuh gratisnya dari dia. Kalau kita di grup bisa nggak ya di share yang enteng-enteng gitu, soalnya PC-nya kentang juga. Bisa. Iya, itu VST dari Om Agus itu sangat keren banget itu juga. Kemarin aku juga sempat nyoba. Itu juga dia memang tekniknya juga raw juga, maksudnya dry, sehingga tapi ada beberapa memang mungkin ya, kan ada beberapa bahan gamelan itu memang kalau untuk genre musik, terutama genre musik elektronik itu memang kalau yang dari perunggu itu malah kurang bagus menurut saya ya, maksudnya terlalu terlalu soft karena lebih banyak dengungnya. Tapi kalau ketika gamelan itu berbahan besi, ketika dipukul itu nyaring, walaupun sebenarnya itu memang kualitasnya yang nyaring itu yang jelek ya, tapi untuk sebuah produksi sebuah musik elektronik itu justru yang seperti itu yang dicari, karena butuh attack-nya, butuh break-nya, butuh seperti itunya. Kalau di sebuah komposisi yang soft atau yang memang sinematik atau apapun, memang yang bahan perunggu itu sangat bagus memang, karena resonansinya bagus banget. Tapi yang berbahan besi ini, itu aku lihat ketika teman-teman waktu itu Rancak Arcade ya, dia seorang musisi elektronik di Jogja, itu tempatnya Mas Hari Ulu, itu mereka menggunakan live gamelan dan musik elektronik DJ seperti itu.
Dan ya kita bertukar pikiran gitu. Ternyata memang ya yang beliau katakan memang yang berbahan bus ini sangat menarik buat maksudnya diblendkan di musik elektronik gitu. Karena kalau yang berbahan perlu ini juga kalau terlalu soft juga ketutup sama musik elektronik itu sendiri, memang butuh beda secara sound design beda. Gitu sih. Ya Mas. Tapi saya juga banyak sekali sih sampel gamelan, beberapa kiriman dari teman-teman, ada yang teman-teman di situ mengirim banyak, maksudnya mereka merekam dengan beberapa angle yang beda, dengan bahan yang beda seperti itu. Dan ketika ya itu tergantung apa ya, maksudnya tergantung kita mau mendesainnya seperti apa dengan konteks yang seperti apa, seperti itu. Cuman ketika ya itu tadi, maksudnya saya yakin setiap musik instrumen tradisional itu dia mempunyai wilayah nada atau skala nada atau mempunyai frase atau pola untuk menunjukkan atau mengekspresikan rasa. Seperti gamelan itu ada pelok, ada selendro. Itu nuansanya sangat beda sekali. Yang bright sama yang dark beda. Itu pun juga saya yakin juga nggak cuman gamelan, maksudnya flute atau apa, maksudnya jenis perkusi atau apapun, ketika mengekspresikan sesuatu dia pasti mempunyai pola atau wilayah nada atau seperti itu. Nah, ketika kita memahami itu, ketika kita bisa belajar lebih dalam tentang itu, kita tuh bakal menempatkan itu pas dengan konteks apa yang kita mau, Mas. Ketika kita membuat sebuah komposisi musik modern atau hip hop atau apapun yang modern, kita ingin nuansanya bright dengan ada flute di situ. Mungkin teknik pengambilan flute-nya itu dengan artikulasi yang seperti apa sehingga itu membuat ini bright nuansanya seperti itu. Dan itu dimiliki biasanya memang ketika si pengrawit, kalau di gamelan itu pengrawit atau pelaku instrumen itu, mereka kan pasti kalau di zaman dulu ketika mereka lagi sedih, mereka tuh juga berekspresi dengan menggunakan alat tradisional. Dan groove atau pola itu kalau kita bisa tahu, kita bisa belajar di situ, itu kita bisa menempatkan dengan tepat di konteks musik yang kita bikin hari ini seperti itu. Nah itu kan, nah makanya terus ketika memang saya pengennya memang konser di gamelan tuh pengennya memang saya pengen ada wilayah pelok, ada wilayah selendro. Mungkin itu pun masih sebatas belum kompleks ya. Ada pelok, ada bilangan pacet 9, pacet 6, itu lebih kompleks lagi. Maksudnya ketika kita belajar lebih dalam, lebih tahu lagi, itu lebih kompleks lagi dan kita lebih bisa berkreatif lagi. Dan itu nggak cuma di gamelan, apapun instrumen tradisional itu pasti ada. Ketika kita belajar lebih dalam itu ada seperti itu. Maksudnya bagaimana mengungkapkan ekspresi itu, mereka memiliki artikulasi atau pola-pola atau wilayah-wilayah nada yang untuk menunjukkan rasa itu. Dan ketika kita paham itu dan kita tahu itu, terus kita blend di musik yang kita buat hari ini, itu pasti dapat seperti itu. Itu sih Mas itu. Dan sampai hari ini pun aku masih belajar itu, masih terus ngulik, masih belajar, masih perlu bertanya kepada seniman-seniman tradisi yang lain bagaimana cara mendalami, bagaimana cara kita berbicara rasa kalau di alat itu. Aku sampai sekarang tuh masih bertanya-tanya seperti itu. Dan ya beruntung, maksudnya anak muda sekarang kan, maksudnya yang belum keluarga itu masih mempunyai banyak waktu luang, masih banyak energinya, sehingga hal-hal seperti itu worth it dikejar, maksudnya worth it dipelajari.
saya itu menyesal dulu nggak seperti itu gitu. Ketika saya sudah berkeluarga, sudah mempunyai anak, saya baru mempunyai perkiraan seperti itu. Tapi ya itu maksudnya tetap saya lakukan, tapi dengan waktu yang memang tidak bisa seperti dulu lagi gitu loh. Itu sih. Itu sih dari saya. Oke. Jadi kalau soal rasa kan, balik lagi nggak terlepas dari lirik kan, itu sebenarnya. Iya, benar. Nah, aku punya, aku dari tadi nih baru kepikiran sih sebenarnya. Mumpung ada Mas Gantas juga di sini kan. Nah, kan liriknya dari Jogja Hip Hop Foundation sendiri itu banyak sekali menyadur syair-syair lama, ya kan? Nah, proses kreatifnya gimana? Apakah lirik dulu baru nanti dituangkan ke beat dan aransemennya? Karena kan dari lirik sendiri kan udah ada rasanya seperti apa kan? Apakah moodnya dibuat lebih sedih, lebih bright, lebih positif atau bagaimana? Proses kreatifnya bagaimana kalau sampai ke penulisan liriknya? Kalau di proyek Poetry Battle memang kita lirik sudah disediakan dan kita bebas memilih dari puisi-puisi yang sudah ada itu, dan kebetulan kalau aku waktu itu dengan Rotra banyak menggunakan puisi-puisi dari Sindunata, dan yang ya memang hampir semua isinya memang kritik sosial dan kejadian di sekitar kita sehari-hari begitu ya. Jadi kebetulan banyak yang lucu gitu kan. Karena secara teknis sendiri kalau aku memang nggak tahu, nggak bisa main instrumen apapun nggak bisa. Jadi baik instrumen tradisional maupun alat musik yang ada itu, jadi benar-benar aku semua pendekatannya itu benar tadi rasa. Jadi yang aku tahu tentang nada-nada Jawa begitu ya. Jadi aku cuman patokanku itu, jadi nada pentatonis itu yang aku tahu, solmisasinya begitu ya, dan aku benar-benar cuman mengolah dari nada-nada yang aku tahu bahwa nanti akan menghasilkan suara yang Jawani begitu ya. Jadi aku ngulik maksimal di situ. Jadi gimana ini nanti misalnya aku punya VSTI yang dari kontak atau hypersonic dengan suara yang sangat elektronik, tapi nanti bisa menimbulkan rasa Jawa dari nada-nada yang aku mainkan, dan didukung juga dengan lirik yang berbahasa Jawa juga. Jadi contohnya waktu itu kalau yang aku pakai di Poetry Battle pertama itu judulnya lagunya Ngilmu Pring. Jadi aku memang membayangkan suasana pedesaan, suasana yang ya damai begitu ya, tapi bukan yang sedih atau yang, aku sendiri kalau pelok sledro begitu buta, aku bener-bener cuman pegangan, cuman nada yang dimainkan kalau jadi bernuansa Jawa itu ini ya udah, aku bener-bener ngulik di situ aja. Dan kemudian untuk beatnya, karena di era itu memang baru trennya Dirty South, jadi saya menggabungkan di itu waktu itu Dirty South dengan nada-nada yang bunyinya Jawani. Dan kebetulan sejak diajak untuk project Poetry Battle itu memang aku sering bikin semacam draft gitu ya, dan aku memang kalau bikin beat jarang yang full jadi komplit gitu. Jadi lebih aku ini ada ide, aku bikin semacam loop untuk part chorus dan part baitnya, terus dapat satu bikin lagi, terus kemudian setelah terkumpul beberapa, kemudian aku dan Mas Lukman Rotra kita diskusi bareng, ini kira-kira ada lirik seperti ini dan musiknya yang cocok yang mana. Ya dari situ sih kemudian proses kreatif untuk kemudian terjadi suatu komposisi lagu yang komplit. Kalau aku ini
Jadi ya dengan musik yang beberapa koleksi musik yang aku punya, kita coba sesuaikan dengan lirik yang sudah disediakan begitu. Mungkin kalau Mas Balan beda. Iya, kalau beberapa karya Jogja Evo Foundation memang terutama yang trilogi itu yang Jogja Istimewa, Sabda Tama sama Jogja Raditel itu, terutama yang Jogja Istimewa itu memang kebanyakan memang dari breakdown-nya dari lirik dulu. Lirik dibuat, dibikin, terus nanti musiknya baru seperti apa penyikapannya seperti itu. Nah itu memang yang lama itu memang waktu itu Jogja Istimewa itu memang aku butuh seminggu. Biasanya tuh cepet, cuman nggak tahu ini liriknya berat banget maksudnya. Berat liriknya. Jogja Istimewa itu berat banget, nggak sembarangan ini liriknya. Jadi terus aku sampai mau minder, cuman seminggu itu waktu itu, dan itu memang terinspirasi ketika suara flute, suara marching band itu ketika itu datang dari kalau di rumahku itu ada apa? Kalau di keraton ada mau hajatan atau peristiwa atau apa gugur gunung seperti itu atau namanya atau sekaten itu mereka itu ada latihan dulu, latihan prajurit Lombok Abang, Lombok Hijau, Baris itu mengelilingi jalan, mengelilingi area di sekitar rumah. Dan kebetulan tuh pas lewat di dekat rumah sana, aku dengar itu suara flute, suara drum band, suara gong, aku segera menyusul waktu itu. Dan aku ikutin terus. Nah, inspirasinya dari situ, maksudnya yang bapak-bapak yang udah umurnya 70, 60, mereka masih mau melakukan ritual seperti itu terharu, membuat saya terharu. Maksudnya ini mereka spiritnya gila loh. Di umur segitu mereka tidak beralaskan kaki. Mereka benar-benar itu udah kayak ya apa ya istilahnya, kalau udah mengabdi dengan seluruhnya kan seperti itu, Mas. Ketika mengabdi di abdi dalam, seorang abdi dalam itu kalau memang udah benar-benar tulus itu memang dia seperti itu. Sehingga ya itu maksudnya semangat dan bunyi-bunyian yang terinspirasi dari lagu Jogja Istimewa itu dari apa yang saya rasakan dan saya lihat waktu mereka latihan itu. Sehingga ada bunyi flute itu juga aku waktu itu mendesainnya dengan bukan kontak, belum ada. Sampel tank 2 waktu itu. Sampel tank 2 ya. Iya, belum ada kontak waktu itu. Sampel tank 2 itu tahun 2010. Nah, itu aku berusaha, itu memang flute-nya kan memang khas ya, flute-nya flute Irlandia gitu, cuman ya biasalah flute buat kalau marching band mau perang gitulah. Sama instrumen gong. Ya itu bunyi-bunyian yang timbul saat ritual itu terjadi, itu yang membuat inspirasi lagu Jogja Istimewa. Dan selanjutnya ya ya tetap sama, maksudnya tapi tidak seberat. Kalau memang Jogja Istimewa itu liriknya yang bikin saya itu sempat frustasi juga itu. Dan ya alhamdulillah waktu lagu itu keluar itu memang lagu itu sudah bukan lagunya Jogja Evo Foundation lagi. Itu sudah lagu menjadi rakyat Yogyakarta. Itu lagu yang memang istilahnya ya bukan apa ya. Bahkan dulu ya Mas pernah mau dibuat iklan ya Mas ya, cuman tapi liriknya diganti. Biasa kan kalau iklan kan seperti itu. Oh, lagunya yang lagi hit ini liriknya diganti ini dong buat jualan. Kita nggak mau, Pak. Kita nggak mau karena itu lagu rakyat. Kita udah nggak punya hak. Maksudnya lagu itu sudah menjadi semangat masyarakat sekitar. Mungkin Mas Santo mau nambahin sesuatu. Ya, kalau maksudnya kayak malah di proses bikin musiknya Jogja Istimewa kan Mas Balan berarti nggak pakai sampling, jadi benar-benar dengan VSTI yang ada kemudian diolah untuk bisa kemudian
menghasilkan nuansa yang itu tadi toh Jawani gitu. Iya, Jawani, benar. Atau Kebetulan waktu itu di sampel tank 2, di sampel tank 2 itu ada Sound of Asia. Sound of Asia tuh di situ termasuk ada gamelan Jawa dan gamelan Malaysia dan Thailand juga. Seperti itu. Nah, kebetulan itu tapi memang terbatas sih, maksudnya kenongnya ya cuma itu aja, nggak ada pilihan artikulasi yang lain maksudnya. Terus ada bonang juga itu, gongnya juga cuma beberapa, tapi ya apa yang ada aja, maksudnya memang waktu itu juga nggak punya seperangkat gamelan, mau buat direkam gimana juga nggak tahu. Tapi ya, ini ada fun fact ya, ada fun fact Mas Balas, saya pengen mungkin biar teman-teman juga tahu, itu sebenarnya kan yang dipakai untuk di Jogja Istimewa itu ada semacam loop gamelan, tapi sebenarnya bukan loop Jogja, atau kayaknya seperti loop Sunda atau ya itu ada layer, memang ada layernya. Sebenarnya gini, teknik untuk, kalau aku pribadi ya nggak membuat sebuah komposisi gamelan itu nggak harus apa ya, maksudnya ya kalau ketika Jiro lupa mau maksudnya kalau di hip hop kan memang harus ada groove layer, maksudnya mungkin ketika kita bicara musik hip hop beat groove gitu, ada komposisi hi-hat, ada perkusi, layer-layer pendukung yang itu saling mengisi dan membuat sebuah groove yang enak. Nah, tujuannya itu aja sih, membuat groove itu jadi lebih enak, lebih mengalun, di blend dengan nuansa yang itu tadi mungkin ada agak kesundaan ya, mungkin waktu itu aku juga nggak menyadari waktu itu. Karena waktu itu cuman dapat loop sample itu, terus cuman tetap aku crop, aku sampel chopping gitu. Cuman yaitu sebatas buat layer untuk agar groove-nya itu lebih enak aja, lebih ngalun. Karena kalau menurutku sampel waktu itu yang loop-nya itu memang lebih mengayun sih, lebih groovy-nya lebih enak ditempel. Seperti itu. Cuma sebenarnya memang apa ya, kalau bicara musik tradisi hari ini, saya kemarin juga berbicara dengan ada teman namanya Mas Budi gitu, memang bahkan gamelan pun gaya Solo dengan Jogja itu sangat beda. Sangat beda sekali, ketika mungkin orang yang benar-benar paham gamelan, kadang orang yang asli Jogja itu membawakan sebuah komposisi musik tradisional gamelan itu gengsi mereka membawakan dengan gaya Solo. Bahkan di Solo itu juga seperti itu. Maksudnya, tapi generasi sekarang itu sudah tidak mempedulikan hal itu. Maksudnya kita bicara, ya kalau saya sendiri sih berbicara sound design ya, maksudnya nuansa sound design seperti itu. Ketika kita berbicara pakem udah beda wilayah lagi, maksudnya udah bukan ranahku juga, maksudnya saya nggak terlalu ke sana gitu. Saya hanya cukup memahami saja, dan itu cukup untuk belajar saya membuat sound design seperti apa dengan memahami hal-hal pakem seperti itu, dan tidak harus pakem, maksudnya apalagi musik hari ini ya, ketika kita tidak berkolaborasi, maksudku berkolaborasi itu juga dari jenis instrumennya ataupun genrenya, itu kita tidak bisa menghasilkan sesuatu yang fresh. Ya, setuju. Dan musik dituntut terus fresh, karena nada itu cuma do re mi fa sol la si do. Ketika kita tidak membahas sesuatu yang beda, ya gitu-gitu aja. Gitu sih. Ya, kita udah 45 menit. Sebelum kita tutup, ada yang masih ingin bertanya lagi? Di sini ada siapa ini?
Ada Lopez Kustik, ada Deder, ada Marco. Wizo tadi lagi di jalan, tadi pamitan sama saya. Dia live sembari di jalan. Ada Ahmad Hadzik Hasani. Kalau ingin bertanya, boleh. Sebelum kita tutup. Oke, ini ada nih yang nanya. Lopez Kustik di chat. Om tanya kendala terbesar menggabungkan musik tradisional dengan perkembangan teknologi Web3 saat ini apa Om? Sedangkan kita tahu kalau pasar musik NFT saat ini agak sedikit suram menghadapi inflasi kemarin. Gimana pendapatnya Mas Balans? Ini soal NFT dan Web3 nih. Nah itu, aku juga baru belajar itu. Ini makanya aku juga, makanya saya bergabung di Suarado ini pengen belajar bagaimana musik ini bisa berkembang di platform NFT gitu. Maksudnya kalau terkait masalah tersebut, terus terang aku belum mempunyai kemampuan untuk menjawab. Mungkin Mas Teddy sendiri yang bisa untuk menjawab hal itu. Tapi kalau dari aku sih mungkin lebih ke sama aja ya, maksudnya dengan musik yang kita jalani sekarang sih, maksudnya tetap berkarya aja. Toh sebenarnya sama aja kayak jualan gitu. Mas Balan sendiri kan udah menjual beberapa NFT juga kan gitu. Iya. Ya, kita sebagai musisi kan memang tugas kita hanya berkarya gitu. Iya, benar sih. Ketika mindset kita bermusik itu kita mengutamakan jualan, kita nggak bisa kemana-mana. Maksudnya nggak bisa kemana-mana gini. Ya, ketika kita berkarya di musik ya itu passion. Maksudnya apa ya, nominal tuh pasti mengikuti kok. Maksudnya tergantung di mana kita mengembangkan karya kita. Jadi ketika kita selalu bersinggungan di luar yang kita lakukan, contohnya Jogja Foundation atau teman-teman hip hop itu bersinggungan dengan di luar hip hop. Contoh kemarin Jogja Foundation bikin kompilasi Putri Battle 1 dan 2 itu ketika hip hop bersinggungan dengan sastra seperti itu. Terus ada juga ketika hip hop bersinggungan dengan sesuatu yang lain itu singgungan itu sebenarnya itu sebuah, di samping sebuah pembelajaran, itu sebuah investasi menurut saya ya. Maksudnya penyikapannya seperti itu, dan orang bakal melihat seberapa jauh kita bisa bersinggungan dengan sesuatu yang di luar yang kita reguler, maksudnya di luar apa yang kita kerjakan sekarang, dan orang bisa melihat itu. Semakin semakin kita berkarya dan berkembang, itu pasti itu invest menurut saya, dan itu nggak perlu khawatir. Maksudnya ketika kita branding kita sudah jadi, karya kita sudah memang perlu dikoleksi, kita mau di NFT pun tetap laku kok, maksudnya. Gitu. Oke. Hari ini pertemuan kita minggu ini Jumat ini cukup seru. Saya yakin banyak banget materi yang akan Mas Balans bagikan, tapi kita tahan sampai hari Senin, karena hari Senin kita akan bertemu lagi dan kita akan langsung bongkar dapur produksinya Mas Balans. Oke, kalau gitu kita tutup dulu ya pertemuan kita Jumat ini. Kita ketemu hari Senin tanggal berapa itu? Senin tanggal 18 di jam 7 malam, hanya di Zoom meeting, linknya ada di Telegram Suaradao. Jadi buat teman-teman yang punya teman yang belum masuk di grup Telegram Suaradao, boleh ajak sebanyak-banyaknya, kita sharing bersama-sama nanti. Baik itu soal musik, soal NFT, dan soal Web3. Oke, kita tutup acara hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Mas Balans, terima kasih banyak Mas Anto atas kesempatannya, atas sharingnya. Kita ketemu. Terima kasih buat teman-teman yang sudah hadir. Terima kasih juga buat teman-teman yang sudah hadir. Terima kasih buat semua pertanyaannya. Kita ketemu hari Senin. Bye-bye.
Tuh.